mengenai hukum Mendel, yaitu di materi genetika ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke deh, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu mengenai genetika ya. Yaitu kita akan membahas mengenai hukum Mendel ya. Jadi mengenai genetika, yaitu materinya adalah di hukum Mendel. Yang pertama akan kita bahas ya mengenai hukum Mendel yang pertama. Nah, kita lihat di sini genetika adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, dalam ilmu genetika ini dikenal dengan namanya persilangan, ya kan? Dan di sini akan kita bahas mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel yang kedua. Sebelum kita masuk mengenai hukum Mendel, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu genetika ini. Nah, sekarang kita akan membahas istilah-istilahnya. Yang pertama ada istilah nanti yang disebut dengan namanya dominan. Jadi dominan ini artinya adalah sifat yang kuat atau sifat yang mengalahkan. Nah, contohnya sifat dominan misalkan tinggi, itu tinggi bersifat dominan, kemudian rendah bersifat resesif, kemudian rambut keriting bersifat dominan, rambut lurus bersifat resesif. Maka biasa untuk dominan biasa ditulis dengan huruf besar, ya kan? Contohnya tadi misalkan tinggi bersifat dominan, maka untuk genotipnya dituliskan dengan T besar, ya, T besar, T besar. Kemudian kita lihat lagi, lawan dari dominan ini disebut dengan namanya resesif. Jadi yang dimaksud dengan namanya resesif adalah sifat yang dikalahkan, ya. Contohnya itu apa? Contohnya tinggi dari dominan, maka rendah bersifat resesif. Keriting tadi bersifat dominan, maka lurus bersifat resesif. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan namanya homozigot. Ya, homo artinya sama, jadi yang dimaksud dengan homozigot artinya adalah pasangan alel yang sama. Ya, nah contohnya tadi misalkan untuk dominan ditulis dengan genotipnya T besar, maka T besar genotipnya ini disebut dengan namanya homozigot, ya kan? Tapi di sini dia huruf besar, maka disebut dengan homozigot dominan. Kalau misalnya kita tulis yang rendah, ini biasa ditulis dengan huruf kecil, untuk resesif biasa ditulis dengan huruf kecil, maka di sini untuk homozigot resesif dia ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilahnya heterozigot. Hetero itu artinya berbeda. Berarti yang disebut dengan heterozigot artinya adalah pasangan alel yang berbeda, ya. Pasangan alel yang berbeda. Contohnya T besar T kecil, ini dia pasangan alel berbeda. Satu yang dominan, satu yang resesif, tulis ya. Kemudian misalkan lagi untuk sifat biji bulat dan kisut, T besar T kecil. Nah, ini juga disebut dengan namanya heterozigot. Satu ditulis dengan huruf besar dan satu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi yang disebut dengan namanya yaitu genotip. Ya, yang dimaksud dengan genotip adalah sifat yang tidak tampak. Ya, nah sifat yang tidak tampak ini biasa ditulis dalam bentuk lambang. Ya, jadi ditulis dalam bentuk lambang. Contohnya tadi genotip tinggi adalah T besar T besar, genotip rendah T besar T kecil. Ya, genotip sifat bulat adalah B besar atau B besar B kecil. Jadi di sini dia lambang. Lambang ini disebut dengan namanya genotip. Kemudian ada lagi yang disebut dengan namanya fenotip. Ya, fenotip ini adalah sifat yang tampak, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita rasakan ya. Dan ini biasanya ditulis. Contohnya tadi T besar genotip untuk fenotip tinggi, ya kan? Kemudian T kecil adalah genotip untuk sifat yang rendah dan seterusnya. Ya, inilah dia untuk istilahnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilahnya parental. Biasa disebut dengan namanya P. P atau parental adalah induk atau orang tuanya, ya. Kemudian filial atau biasa disebut F, ini disebut dengan keturunan atau anaknya. Maka kalau misalnya ditulis F1, maka keturunan yang pertama, F2 keturunan yang kedua dan seterusnya, ya. Kemudian ada artinya, ada juga disebut dengan namanya monohibrid. Monohibrid
bersilangan dengan satu sifat beda, dihibrid dua sifat beda, trihibrid tiga sifat beda, dan selanjutnya polihibrid banyak sifat beda. Itu dia ya. Sekarang kita langsung masuk mengenai hukum Mendel yang pertama. Nah, di sini dikenal dengan namanya prinsip segregasi gen secara bebas. Artinya prinsip pemisahan gen secara bebas. Ya. Nah, artinya di sini pemisahan gen secara bebas. Artinya di sini gen-gen ini nanti akan memisah, ya kan, memisah secara bebas. Maka hukum Mendel ini satu ini berlaku pada persilangan monohibrid. Apa tadi monohibrid? Iya, persilangan dengan satu sifat beda. Nah, si Mendel melakukan persilangan dengan menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum. Kenapa? Karena kacang ercis ini memiliki banyak sifat yang mencolok, maka dia pakai kacang ercis ya. Nah, di sini si Mendel kita lihat di sini untuk persilangannya ya, suatu persilangan kacang ercis ya yang memiliki sifat tinggi ya, persilangan ercis yang memiliki. Oke, sekarang kita lihat di sini kalau dalam genetika yang pertama sekali kita harus tentukan adalah parentalnya. Jadi untuk parentalnya kita lihat di sini adalah sifat yang tinggi disilangkan dengan sifat yang rendah. Maka parentalnya adalah tinggi silangkan dengan sifat yang rendah. Kemudian tadi tinggi tadi katanya bersifat dominan, maka kita tulis untuk genotip tinggi adalah T besar. Sementara rendah bersifat resesif, maka kita tulis dengan T kecil. Sudah? Selanjutnya kita tentukan gametnya. Gamet dari T besar adalah T besar. Gamet dari T kecil adalah T kecil. Maka didapatkan keturunan yang pertama ini silangkan dengan ini ya. Langsung saja didapatkan T besar T kecil. Nah, ini genotipnya, fenotip T besar T kecil. T besar tadi tinggi, maka dominan. Tinggi didapatkan 100%. Kemudian katanya di sini F2. Maka untuk mendapatkan F2, F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu T besar T kecil dengan T besar T kecil. Dari sini kita tentukan gametnya, ada dua gametnya, T besar dan T kecil. Ini juga ada dua gametnya, T besar dan T kecil. Maka dari sini kita dapatkan keturunan yang kedua, langsung saja silangkan T besar, kemudian T besar T kecil, kemudian T besar T kecil, selanjutnya T kecil. Dari sini didapatkan adalah rasio genotip ya, rasio genotip adalah T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil. Ini ada 1. Yang T besar T kecil ada 2 dan T kecil adalah 1. Nah, di mana rasio fenotip ya atau sifat yang tampak T besar itu artinya adalah tinggi fenotipnya. T besar T kecil juga tinggi karena dia tadi dominan T besar menutupin yang mengalahkan yang resesif. Berarti di sini tinggi ada 1 tambah 2 ada 3. Dan T kecil adalah sifat yang rendah ada 1. Berarti rasio genotip 1:2:1 dan rasio fenotip 3:1 untuk monohibrid. Sekarang kita lihat hukum Mendel yang kedua, ini dikenal dengan prinsip pengelompokan gen secara bebas. Artinya gen-gen ini nanti akan berkelompok mencari pasangannya secara bebas. Nah, hal ini berlaku pada dihibrid atau dua sifat beda atau lebih. Kita lihat contohnya di sini ya, persilangan ercis biji bulat warna kuning bersifat dominan dengan biji kisut warna hijau bersifat resesif. Berapakah rasio fenotip pada keturunan F2? Jadi ingat, dalam persilangan harus yang step pertama kalian ingat tentukan P-nya atau parentalnya. Lihat parentalnya adalah bulat kuning yang bersifat dominan. Maka di sini saya tulis bulat kuning. Disilangkan dengan yang kisut hijau bersifat resesif. Maka di sini saya tulis kisut hijau. Sudah? Setelah itu step berikutnya tentukan genotipnya. Genotip bulat kuning kalau dominan maka kita tulis dengan huruf besar. Sudah? Mewakili namanya. Dan untuk kisut hijau ini karena resesif kita tulis dengan huruf kecil, B kecil, K kecil. Sudah? Next, selanjutnya tentukan G atau gametnya. Gamet dari B besar, K besar adalah B besar, K besar. Yang ini B kecil, K kecil, hanya 1 gametnya. Selanjutnya didapatkan keturunan yang pertama, tinggal silangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, yang ini namanya heterozigot sempurna. Sudah, heterozigot
Nah, di mana fenotipnya ini B besar berarti bulat dan K besar berarti kuning, didapatkan 100%. Dan yang ditanya F2, maka untuk mendapatkan F2 silakan F1 dengan sesamanya. B besar B kecil, K besar K kecil, silakan dengan sesamanya. Oke, sudah dapat. Sudah dapat. Maka dari sini didapatkan gametnya. Nah, gametnya ini ada berapa? Untuk menentukan gamet itu ada rumusnya. Bagaimana rumusnya? Untuk menentukan gamet adalah 2 pangkat N. Sudah? 2 pangkat N. Apa itu N? N adalah sifat heterozigot. Nah, jadi seandainya genotip B besar B kecil K besar K kecil, berapa banyak yang heterozigot di sini? Kita lihat. Yang ini heterozigot. Ya, ini juga heterozigot. Heterozigot tadi pasangan alel yang berbeda. Nah, ini dia berbeda, ini berbeda. Berarti ada 2 yang heterozigot. Berarti 2 pangkat 2 yang heterozigot. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 macam gamet. Apa bentuk gametnya? Bisa kita pasangkan B besar dengan K besar, atau saya bikin dengan sistem pembencatur ya. Ini B besar, pasangkan dengan ya ini ada 2 tadi, satu B besar, satu B kecil. B besar pasangan dengan K besar, yang ini pasangan dengan K kecil, yang ini juga demikian, pasangkan dengan K besar, pasangkan dengan K kecil. Berarti gametnya adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, itu dia ya. Atau cara singkatnya langsung saja ini kalian pasangkan gametnya B besar K besar, kemudian B besar K kecil, ini kemari B kecil K besar, yang ini kemari B kecil K kecil. Dan ini gametnya sama-sama ada 4 ya. Oke, ini dia, dan B kecil K kecil. 4 kali 4 16. Maka nanti didapatkan keturunan F2 sama dengan 16. Caranya bagaimana menjelaskannya? Nah, ini saya bikin dengan namanya sistem papan catur. Kita buat papan-papannya, kita kotakkan, kemudian kita isi sesuai dengan jumlah gametnya ya. Jadi ada 16 kotak. Langsung masukkan gamet jantan dan gamet betina yang ini. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sama juga ini masukkan kemari ya. B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ingat, penulisan huruf kecil harus dengan huruf tulisan sambung. Kalau dibikin K kecil dengan K besar yang dia bentuknya sama tapi hurufnya yang ukuran yang berbeda, nanti bingung. Jadi sebaiknya bedakan dengan huruf sambung. Sekarang langsung kita silangkan. Kita silangkan yang ini dengan ini, hasilnya ini. Kemudian ini ya, silangkan B besar, B besar, K besar, K kecil. Untuk penulisannya harus huruf besar terlebih dahulu, kemudian huruf kecil. Ini dengan ini, B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini dengan ini ya. Oke, dapat. Kemudian yang ini. Sudah. Dan yang ini B besar, B besar, K kecil, K kecil. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini sekarang B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ikutin ya. Yang ini dengan yang ini ya. B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini dengan ini harus huruf besar duluan ya. Kemudian K besar, K kecil. Yang ini dengan yang ini B kecil, B kecil, K besar, K besar. Ini dengan ini kita pasangkan. Sudah. Next yang ini. Oke, kemudian yang ini B besar B kecil, K kecil, K kecil. Yang ini B kecil kecil, K besar K kecil, dan kecil semua. Homozigot resesif namanya ya. Kalau kecil semua namanya homozigot resesif. Dari sini kita dapatkanlah rasio. Rasio yang ditanya adalah rasio fenotip atau FRF ya. Rasio F2 fenotip atau pada keturunan F2-nya ya. Kita lihat fenotipnya. Yang pertama di sini B besar K besar, B-nya besar, bulat, K-nya besar, kuning. Berarti bulat kuning. Ada berapa bulat kuning? Yang B-nya besar, K-nya besar. 1, 2. Yang B-nya besar, K-nya besar ya. 3, 4. Kemudian 5, ini enggak. 6. Kemudian B-nya besar, K-nya besar. 7. Kemudian 8. Mana lagi? 9. Habis ya. Berarti bulat kuning ada 9. Selanjutnya yang belum. Yang B-nya besar, K-nya kecil. Bulat hijau. Sudah? Atau bulat untuk bulat hijau. Yang B-nya besar, K-nya kecil. 1. B-nya besar, K-nya kecil. 2. Kemudian yang ini lagi ya, 3. Berarti bulat hijau ada 3. Kemudian
terakhir adalah kisut hijau. Yang terakhir yang ini cuman ada satu. Berarti dari hukum Mendel yang kedua didapatkan rasio fenotip adalah 9:3:3:1. Sekarang kita akan membahas mengenai soal pengantar. Kita lihat untuk nomor 1. Persilangan rambut keriting yang heterozigot dengan yang rambut lurus. Maka didapatkan yang lurus pada X1 atau keturunan yang pertama adalah. Nah, jadi kita lihat untuk soal nomor 1. Dalam persilangan tadi yang saya katakan step pertama, tentukan dulu untuk parentalnya. Jadi parentalnya tadi adalah keriting. Sudah, parentalnya adalah keriting, disilangkan dengan yang lurus. Nah, di mana katanya yang keriting adalah heterozigot? Maka yang keriting kita tulis heterozigot K besar K kecil. Dan yang rambut lurus sudah pasti resesif, ya kan? Nah, maka kita tulis K kecil K kecil. Dari sini bisa kita tentukan gametnya. Gametnya adalah K besar K kecil, ada dua gametnya, dan satu lagi adalah K kecil. Maka didapatkan F1-nya adalah ini kemari, K besar K kecil, yang ini kemari, K kecil K kecil. Di mana fenotipnya K besar K kecil adalah keriting, dan K kecil adalah rambut lurus sebanyak 1:1. Maka rambut lurus adalah 1/2, ya, yang berrambut lurus 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Untuk contoh soal nomor 2, persilangan biji bulat dominan dengan kisut yang resesif. Berapa persen sifat yang kisut pada keturunan F2? Nah, kita lihat di sini parentalnya. Parentalnya adalah biji bulat dominan, disilangkan dengan yang kisut atau resesif. Bulat tadi B besar, yang kisut B kecil karena dia resesif. Maka didapatkan di sini gametnya ini B besar, yang ini B kecil. Didapatkan F1, kita silangkan langsung B besar B kecil. B besar B kecil itu berarti sifatnya adalah bulat 100%, ya kan? Nah, yang ditanya F2, maka disilangkanlah F1 dengan sesamanya. Sudah, B besar B kecil dengan B besar B kecil sesamanya. Nah, ini tadi pada hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 tadi didapatkan F2, rasio fenotipnya, ya. Rasio fenotipnya adalah 1, ya. Untuk yang ini, ya, langsung saja kita silangkan, ya. Kalau rasio fenotipnya sama tadi untuk hukum Mendel 1, ya, gametnya ini B besar B kecil, yang ini sama B besar dengan B kecil. Maka didapatkan F1 ini kemari, ya, B besar B kecil, yang ini kemari, B besar B kecil, yang ini kemari, B besar B kecil, yang ini kemari, B kecil B kecil. Sudah, inilah dia hasilnya. Nah, dari sini, ya, kita kemari, kita dapatkan untuk rasio genotipnya, ya. Rasio yang ditanya di sini rasio genotip. Sudah, B besar berbanding B besar B kecil berbanding B kecil B kecil, 1:2:1. Sudah, yang ditanya adalah kisut. Coba lihat yang mana yang kisut. Ini bulat, kisut. Kisut hanya ada satu. Berarti kisut, ya, yang kisut ini ada satu dari keturunannya semua ada 4 kali 100%. Maka dapatnya adalah 25%. Soal yang berikutnya kita lihat persilangan biji bulat warna kuning heterozigot. Sudah, dengan sesamanya maka didapatkan rasio fenotip keturunan F2. Nah, ini berlaku pada hukum Mendel yang kedua. Kenapa? Karena di sini dua sifat beda. Bulat kuning, dua sifat beda, satu bentuk biji dan satu warna biji. Maka di sini tentukan parentalnya, yaitu bulat kuning bersifat heterozigot dengan sesamanya. Ya, maka dengan sesamanya bulat kuning juga. Nah, kalau bulat kuning heterozigot maka kita tulis seperti ini, B besar B kecil, K besar K kecil dengan sesamanya. Sudah? Nah, yang ini, ya, yang ini sama dengan hukum Mendel kedua. Nah, tadi kita dapatkan rasio fenotip pada hukum Mendel kedua yang heterozigot dengan heterozigot, ya kan? Yaitu 9:3:1, ya kan? Ini berlaku pada hukum Mendel yang kedua, maka jawabnya adalah B, ya. Oke, demikian untuk materi kita tentang persilangan atau hukum Mendel. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan di ruang belajar kita.
Tetap semangat, Master Ilmi, manjada, wajada. Salam